Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kita sangat bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat berupa kesempatan dari Allah kepada kita semuanya untuk hadir di tempat yang mulia ini. Kesempatan dan peluang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan solih pada pagi hari ini, dan bahkan peluang amal soleh pada pagi hari ini yang pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Kita tahu bahwa jihad fisabilillah adalah zirwatu sanamil Islam, puncaknya amal dalam Islam. Bila kita selama ini sudah banyak beramal soleh, berbagai amal kita lakukan, maka puncaknya amal tersebut dalam Islam adalah yang disebut al-jihadu fi sabilillah. Dan belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan puncak amal tersebut, yaitu jihad fi sabilillah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amalan alternatif kepada kita, amalan lain namun pahalanya bisa mendekati atau setara dengan pahala jihad fisabilillah. Dan pada pagi hari ini, dari sekian banyak amal yang Allah berikan kepada kita atau bukakan kesempatan bagi kita, maka ada 3 amalan yang mudah-mudahan bisa kita lakukan pada pagi hari ini, di mana ketiga amalan ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari jihad yang disebut ar-ribat. Di antaranya yang pertama, isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu saat tidak suka untuk melakukannya. Kita bangun tidur kadang dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi mungkin dingin, lalu kita sempurnakan wudu pada pagi hari ini. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid, dan kita sudah berangkat menuju masjid ini, mudah-mudahan juga termasuk banyak dari langkah-langkah kita menuju tempat ini. Yang ketiga adalah intidharus sholati ba'das sholah, menanti sholat setelah sholat, di mana mungkin kesulitan bagi kita untuk menunggu sholat zuhur pada hari ini setelah sholat subuh di pagi hari ini. Namun para ulama sebagian menjelaskan bahwa yang dimaksud intidharus sholah ba'da sholah tidak harus selalu ada di masjid. Maka orang-orang yang sholat kemudian pergi atau pulang dari masjid namun hatinya tertaut dengan masjid, menunggu datangnya waktu azan untuk kembali sholat, maka termasuk intidharus sholati ba'das sholah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
di ujung hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang menyempurnakan wudunya, memperbanyak langkah menuju masjid dan menantikan selalu sholat yang ada di masjid, maka fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Rasulullah mengatakan itulah ribat dan itulah ribat. Ribat adalah bagian atau sesi dari jihad fisabilillah, yang lebih khususnya adalah berjaga-jaga di perbatasan negeri-negeri muslim, berjaga dari serangan musuh yang akan mendatangi kaum muslimin. Maka pahala ribat bisa diraih dengan amalan yang kita lakukan pada pagi hari ini, diantaranya 3 perkara tersebut. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pula kita menambah dengan amalan lainnya. Kita datang ke tempat ini, ke masjid Allah, untuk memakmurkan masjid. Kita datang ke tempat ini juga dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sholat yang merupakan sholat disaksikan oleh para malaikat, dan juga kita di sini menambahnya dengan sholat sunnah, apakah itu tahiyatul masjid ataupun qabliyah subuh. Kemudian kita sejenak beberapa menit ke depan duduk bersama-sama untuk saling nasihat menasehati, dan duduk bersama untuk bertafaqquh fiddin, memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua rangkaian amal-amal saleh yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam melaksanakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membawakan sebuah tema yang saya kutip dari sebuah artikel yang berjudul Asbabu Inqita'ir Rizqi, sebab-sebab terhalangnya atau terputusnya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia pastinya kita sangat membutuhkan rizki, artinya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini bahwa rizki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan secara rinci Allah telah mencatatnya pada saat kita berusia 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Selain takdir yang Allah catat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sebagaimana dalam hadis Bukhari Rasulullah bersabda, innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfasanah. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan secara spesifik dicatat kembali, ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita berusia 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Setelah sempurna bentuk dari jasad kita di dalam kandungan ibu, yang semula dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, yaitu awalnya berupa mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, lalu daging itu berubah jadi tulang, lalu tulang itu dibungkus kembali oleh daging, lalu ditiupkan ruh. Wa yursalu ilaihil malak fayanfu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Diutus oleh Allah seorang malaikat lalu meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama bikatbi rizkihi, catatan rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, saqiyun au sa'idun, susah senangnya, sebagaimana tercantum dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat Bukhari Muslim, dan juga Imam An-Nawawi mencantumkannya pada hadis yang nomor 4 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka rezeki ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita masing-masing sudah Allah tetapkan ya jauh-jauh hari. Namun kita semua tidak tahu takdir, termasuk takdir rezeki kita.
yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan sebab-sebab atau mengambil sebab-sebab datangnya rezeki. Walaupun ada rezeki yang tanpa sebab, tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengambil atau melakukan sebab-sebab datangnya rezeki. Para ulama memang membagi rezeki itu ada dua, yaitu rizqun bisababin wa rizqun bi ghairi sabab. Ada rezeki yang didapatkan karena melakukan sebab-sebab, dan juga ada rezeki yang didapatkan oleh manusia tanpa melakukan sebab. Allah berikan begitu saja. Ya. Pernah terjadi debat antara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan guru beliau Imam Malik rahimahullah, di mana Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rezeki tidak akan kita dapatkan kecuali dengan ikhtiar, kecuali dengan berusaha. Beliau bersikukuh dengan pendapat bahwa rezeki itu akan Allah berikan pasti dengan sebab. Ada amalan, ada perbuatan yang harus kita lakukan. Lalu kata Imam Malik sebagai guru dari beliau, tidak semua rezeki didapatkan oleh hamba dengan usaha, karena ada juga rezeki yang Allah berikan begitu saja tanpa sebab. Lalu Imam Asy-Syafi'i ingin membuktikan pendapatnya yang benar, maka beliau pamit kepada guru beliau. Kemudian beliau berkeliling kampung, lalu melewati sebuah kebun kurma di mana pemiliknya sedang memanennya. Dan beliau menawarkan diri kepada pemilik kebun tersebut, yaitu menawarkan diri untuk membantu memanen kurmanya. Maka Imam Asy-Syafi'i membantu memanen kurma sang pemilik kebun tersebut. Setelah panen selesai, maka pemilik kebun ini memberikan upah berupa sekeranjang kurma kepada Imam Syafi'i. Saat itu Imam Asy-Syafi'i berpendapat, nah inilah pendapat saya kayaknya benar ini. Saya tidak mungkin mendapatkan sekeranjang kurma ini tanpa usaha. Lalu dengan bangga beliau pulang kepada guru beliau Imam Malik dan membawakan sekeranjang kurma, lalu mengatakan, apa yang saya katakan tadi benar wahai Imam Malik, bahwa rezeki ini tidak akan saya dapatkan kecuali dengan saya usaha. Saya sudah keliling kampung dan membantu orang memanen kurma, lalu saya dapat kurma ini, dan saya kesini untuk memberikan hadiah ini kepada Anda, silakan dimakan kurma ini antara saya dengan Anda. Lalu kata Imam Malik, saya tidak pernah keluar untuk mencari kurma ini, bahkan saya tidak pernah berdoa, bahkan tidak pernah memikirkannya sama sekali, tapi tiba-tiba Allah datangkan kurma ini ke hadapan saya. Nah, maka kata Imam Malik, ada rizki yang didapatkan hamba tanpa usaha. Sebagaimana kita juga sering, bahkan kadang-kadang sudah mau tidur ya, kemarin malam jam 9 itu sudah clear mau istirahat, pintu gerbang diketok tok, assalamualaikum, dan ada temen ngirim 2 nasi kebuli 2 kotak gitu, dan mengatakan ini akikoh ponakan saya. Saya mau tidur, sudah gak mikirkan nasi kebuli sama sekali gitu. Sudah mau tidur, oh ternyata rezeki datang. Nah, ada kalanya rezeki itu seperti itu. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan berarti kita berpangku tangan menunggu keajaiban selalu rezeki itu datang seperti itu, datang tanpa sebab. Karena agama memerintahkan kita untuk bekerja keras. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Jangan banyak nyantai, harus bekerja keras. Ini ajaran dalam Islam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, walaupun rezeki itu ada yang diberikan oleh Allah dengan sebab dan ada yang tanpa sebab, tapi kita punya kewajiban untuk meraih sebab-sebab datangnya rezeki. Nah, maka sebab-sebab dapatnya rezeki itu ada yang disebut asbabud dunyawiyah wa asbabud diniyah. Datangnya rezeki itu ada kalanya dengan sebab-sebab duniawi,
kita melakukan usaha ikhtiar untuk mendapatkan rezeki dengan sebab-sebab lahiriah. Misalkan dengan bekerja, berangkat ke kantor, berangkat ke pabrik, atau juga dengan berdagang, dengan berbisnis. Dan itu pun melakukan upaya-upaya duniawiyah lahiriah, di antaranya membuat perencanaan yang matang, kemudian membuat satu produk yang memiliki mungkin istilahnya value added, ya, memiliki nilai lebih, kemudian membuat strategi pemasaran yang bagus dan lain-lain. Ini usaha-usaha lahiriah yang kita lakukan secara maksimal. Maka di sana ada asbabud diniyah, sebab-sebab agama, adanya ketakwaan, adanya ketawakalan, kemudian juga mengambil harta yang halal dan lain-lainnya. Maka ini sebab-sebab yang bisa menjadi sebab datangnya rezeki bagi kita semuanya. Maka pada kali ini secara singkat, karena dibatasi sebenarnya 30 menit tadi dari takmir, maka mudah-mudahan secara singkat tema pagi hari ini adalah asbabu inqita'i rizki, sebab-sebab terhentinya, terputusnya, atau paling tidak tersendat dan seretnya rezeki. Apa saja Bapak Ibu jamaah sekalian? Yang pertama, az-dzunubu wal ma'asi, dosa-dosa dan maksiat-maksiat menjadi sebab pertama seretnya rezeki kita. Ada pertanyaan mungkin, apa dalilnya? Maka dalil umum yang pertama adalah dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat 30. Allah berfirman, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa kamu sebabnya adalah perbuatan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Kalimat biaidikum, yaitu ulah tanganmu sendiri, yang dimaksud adalah karena perbuatan jahat, perbuatan zalim, perbuatan dosa dan maksiat. Salah satu musibah yang menimpa manusia adalah seretnya rezeki. Jadi kalimatnya masih bersifat umum. Wa ma asabakum mim musibah, dan musibah apa saja yang menimpa kalian. Maka salah satu musibah itu adalah sempitnya rezeki, seretnya rezeki. Dapat rezeki sedikit dan susah payah mendapatkannya, bahkan tidak mendapatkannya. Maka ini termasuk bagian dari musibah, dan ternyata sebabnya adalah ulah tangan kita. Kemudian yang kedua, ada kisah tentang beberapa kelompok orang yang berkonsultasi kepada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri adalah salah satu tabi'in, bahkan beliau adalah dikenal dengan sebutan sebagai tabi'in terbaik. Ini pun versi para ulama yang ada di Irak, karena beliau berasal dari Irak, ya, Basrah adalah Irak. Maka para ulama Irak mengatakan ya Imam Hasan Basri yang paling baik. Tapi para ulama Madinah, tabi'in terbaik, mengatakan bahwa adalah Sa'id ibnul Musayyib. Dan para ulama Yaman mengatakan bahwa tabi'in terbaik adalah Uwais al-Qarni dari Yaman. Ya, biasa ya, setiap wilayah membanggakan tabi'in masing-masing atau ulama masing-masing. Maka Imam Hasan Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in yang sangat dalam ilmunya, pernah didatangi oleh beberapa kelompok orang secara bergelombang yang curhat kepadanya. Kelompok pertama datang mengadukan kepada Imam Hasan Basri, "Wahai Imam Hasan Basri, kami datang ke sini ingin konsultasi terkait keadaan kampung kami yang kekeringan, di mana hujan sudah lama tidak turun. Kami ke sini datang untuk mencari solusi, wahai Imam Hasan Basri." Kata Imam Hasan Basri, "Oh, masalah kalian yaitu tidak turun hujan yang begitu lama. Maka solusi yang saya tawarkan kepada kalian adalah hendaknya kalian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar." Maka pulanglah gelombang pertama, masuk gelombang kedua. Mereka mengadukan kepada Imam Hasan Basri,
Kami punya masalah wahai imam, yaitu sedikitnya rezeki kami, seret sekali rezeki kami ini. Kira-kira apa solusi yang engkau tawarkan buat kami? Maka kata Imam Hasan Basri, solusinya adalah banyak istighfar. Maka pulanglah gelombang kedua ini, lalu datang yang ketiga, mengadukan bahwa di antara mereka ada yang istri-istri mereka mandul, tidak punya anak. Apa solusi yang harus kami lakukan? Kata Imam Hasan Basri, solusinya adalah kalian banyak istighfar. Setelah itu pulang. Gelombang keempat datang mengadukan, kurang lebihnya mirip dengan yang pertama, tapi dengan tema yang berbeda. Mereka mengeluhkan kampung kami ini kekeringan, di mana sungai dan mata air itu kering. Mata air dan sungai-sungai mengering. Kira-kira apa yang harus kami lakukan wahai Imam Hasan Basri? Kata beliau, perbanyaklah istighfar. Maka rombongan ini yang terakhir pulang, dan ternyata di tengah jalan, tadinya tidak bareng masing-masing, tapi di tengah jalan ketemu 4 rombongan tadi. Dan keempat rombongan tadi mengatakan, kami punya masalah begini disebutkan. Tapi ternyata kok solusi dari 4 permasalahan tadi sama, yaitu istighfar. Sehingga mereka merasa heran, kenapa masalah kita ini berbeda tapi kok solusinya sama, banyak istighfar. Mungkin di antara mereka ada yang meremehkan, masa sih cuma istighfar, hujan nggak turun solusinya istighfar, seret rezeki banyak istighfar, mandul tidak punya anak banyak istighfar, mata air dan sungai kering dan juga kebun-kebun kekeringan, masa dengan istighfar. Maka keempat golongan ini, kelompok ini akhirnya mendatangi Imam Hasan Basri secara bersamaan, dan mereka mengatakan, permasalahan kami berbeda-beda, tapi kenapa Anda berikan solusinya sama, hanya istighfar saja. Maka beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat yang ke-10, 11 dan ke-12. Allah berfirman mengutip perkataan dari Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultustaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan aku katakan kepada kalian, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, mintalah ampunan, bertaubat kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang sangat deras. Kalau kalian banyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan yang deras. Yursilis samaa alaikum midrara. Nah, ini solusi bagi kelompok yang pertama tadi. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan meluaskan harta kalian, melimpah ruahkan harta kalian dengan istighfar tadi. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan luaskan anak-anak kalian, maksudnya Allah akan perbanyak anak kalian dengan sebab istighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan kami akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang airnya mengalir. Ini bukan solusi dari saya, kata Imam Hasan Basri, tapi solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu keluhan tadi adalah sempitnya rezeki, dan solusinya istighfar. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa bila istighfar, bila bertaubat dari segala kesalahan itu menjadi sebab datangnya rezeki, maka kebalikannya bermaksiat dan berbuat dosa membuat rezeki semakin seret. Mungkin ada yang bertanya, tapi buktinya ada orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat tapi rezekinya malah lebih lancar. Saya sudah sholat rajin 5 waktu, bahkan ke masjid. Saya juga rajin baca Quran, saya juga rajin hadir di majelis ilmu, tapi rezeki saya seret, rezeki saya sedikit, sementara orang itu tidak pernah sholat, banyak maksiat, bahkan ada orang kafir lebih kaya dari saya.
Bagaimana Pak jawabannya kalau ini? Ada orang tanya, wah nggak ada kaitannya antara dosa dengan rezeki. Buktinya orang-orang yang melakukan dosa rezekinya banyak. Maka yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, para ulama diantaranya Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa rezeki memang sudah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berikan kepada orang yang dicintainya maupun yang tidak dicintainya. Ini sudah tanggung jawab Allah ngasih rezeki. Bahkan Imam Hasan Basri salah satu ulama yang menyimpulkan bahwa rezeki ini tidak ada kaitannya dengan dosa, walaupun ini pendapat yang lemah, tapi juga beliau mengatakan bahwa seandainya rezeki itu ada kaitannya dengan dosa dan kesalahan, pasti banyak orang yang binasa. Karena apa? Kita banyak melakukan dosa dan kesalahan, pasti gak dapat rezeki, tapi buktinya kita dapat rezeki. Maka para ulama menjelaskan bahwa bukan semata-mata rezekinya yang di stop oleh Allah. Wow, gara-gara kafir nggak Islam di stop rezekinya, tidak. Tapi bisa jadi poin intinya adalah Allah hilangkan kenikmatan dari orang tersebut, yaitu hilangnya nikmat merasakan rezeki. Betul rezekinya banyak, secara hitungan banyak, tapi dia tidak menikmati itu, tidak bisa menikmati itu. Dia kehilangan hasrat, selera untuk menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin menurut kita kalau orang itu sudah banyak duit, enak sekali hidupnya, bisa menikmati hidup dengan nyaman, tapi fakta menunjukkan tidak selalu demikian. Saya punya seorang teman manajer marketing sebuah dealer dari otomotif, itu mobil-mobil mewah, mobil yang harganya 1,5 sampai ke atas M, ya 1,5 M. Beliaunya adalah manajer marketingnya, sering bertemu klien, sering bertemu dengan customer, yang tentunya yang datang ke situ yang nyari mobil adalah orang-orang kaya. Maka beliau bercerita ke saya, teman di Sidoarjo ini, ada orang yang merupakan salah satu customer saya, sangat kaya raya, uangnya gak kekurangan sama sekali, tapi seringkali dia itu iri dengan saya. Saya hanya pekerja sebagai marketing dan dia customer saya yang duitnya sangat banyak berlimpah, tapi dia sering mengatakan kepada saya, kamu banyak sekali merasakan kenikmatan sementara saya tidak. Loh, kenapa bisa begitu bos? Dia mengatakan, dulu waktu saya itu ingin mobil, ya maaf mereknya misalkan Avanza misalnya, sebelum punya, wah saya menggebu-gebu ingin punya itu, berbagai cara saya lakukan untuk mendapatkan mobil Avanza. Begitu dapat, wah bahagianya luar biasa, seneng ya, dinaikin ngalor ngidul, dilus-lus, beset dikit aja gupuh ya waktu awal. Tapi setelah setahun, 2 tahun kayak biasa, digeletak, no, alah mobil biasa. Coba kita sebelum punya motor, rasanya kepingin, tapi setelah punya biasa ya. Ya. Kadang kehujanan, kadang beset, ya wis biarin gitu, udah biasa. Lalu muncul pikiran kayaknya mobil yang harus lebih tinggi ini. Naikkan lagi levelnya, misalkan naik ini kayaknya sedikit, sama-sama Toyotanya Toyota Rush misalkan. Pingin banget, bagus, kayaknya lebih bagus dari Avanza. Ketika keturutan, wah senangnya luar biasa. Tapi setelah itu setahun, 2 tahun, bahkan tidak sampai hitungan tahun ya, sudah bosan, udah biasa, nggak nganggapnya aneh lagi. Kemudian naik lagi sampai mobil yang mahal-mahal. Bahkan hampir semua mobil yang diinginkan bisa dibeli. Nah, ketika semuanya didapatkan, semuanya yang harganya mungkin puluhan miliar pun tidak jauh beda dengan rasanya dengan Avanza yang tadi. Awalnya senang, tapi lama-lama biasa. Lalu dia pun berkata bahwa saya kalau makan itu bukan 10, 20, 100, 200, tapi jutaan sekali makan di restoran, jutaan rupiah saya keluarkan. Makanan model apa saja pernah saya makan sehingga gak ada yang aneh. Jadi menurut saya di dunia ini gak ada mobil yang enak, gak ada makanan yang enak, semuanya udah keturutan dan biasa. Nah, sampai teman-teman heran, orang kaya duitnya tidak kekurangan tapi dia tidak bisa menikmati itu.
Coba kalau dia tampil menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat itu dia akan menikmati banget. Nah, bisa jadi orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, memang rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kehilangan rasa, atau bahasa kitanya ilfil, hilang feeling terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, nggak ngerasakan enak. Ya kita saja yang mungkin termasuk saya, wah kayaknya enak ya, karena belum dapat. Kalau sudah dapat biasa. Atau bahkan ada orang yang rezekinya digelontor oleh Allah tapi dia tidak sempat menikmatinya. Saya tuh sering langganan ke salah satu toko spare part motor di Mojokerto yang paling laris dan paling murah. Kalau saya perhatikan itu kayaknya tidak ada liburnya, itu selama 1 pekan tuh penuh. Apalagi hari Ahad itu lebih sibuk lagi. Dan itu yang nungguin itu dari mulai kakek nenek, anaknya, cucunya. Ya kalau lihat umurnya orangnya itu, ada kakek neneknya, ada anaknya, ada putunya. Semuanya bekerja di atas etalase. Dan saya sering kali memergoki di situ, tidak sempat makan di meja makan, jadi di rantang-rantang itu Pak. Rantang-rantang makan sambil melayani. Tumbas apa Mas? Makan. Tidak sempat duduk Pak. Saya sama panjenengan, masya Allah, makan bisa 1 jam ya, padahal makan tuh 10 menit tapi dinikmati. Mas makan, wah kopi nih gurung nih, kopi, ambek laya-laya Pak, ambek kipas-kipas, ya, nyantai sekali, nikmat sekali. Tapi dia rezekinya lancar, tapi tidak pernah bisa menikmati, bahkan makan saja di atas etalasenya. Itu sering saya temui. Nanti di pertigaan Sanrio itu ke utara Pak, situ Pak, daerah situ dicari aja nanti. Banyak itu, ada beberapa itu sampai mulai kakek neneknya, anaknya, cucunya, dan nggak ada liburnya, mungkin cuma akhir tahun saja liburnya ya. Saya pernah bermalam 2 hari di daerah Malang, Istana Dieng. Itu perumahan-perumahan elit yang kayak istana besar-besar, dan itu banyak yang kosong. Saya tanya ke orang sekitar, ini rumah ini pemiliknya orang mana? Wah di Surabaya, ada yang di Sidoarjo. Kalau kesini 6 bulan sekali ya, paling sehari 2 hari dalam waktu 6 bulan. Ada yang setahun sekali, banyak yang rumputnya tinggi. Ada yang punya pembantu dibersihkan, tapi dia dalam setahun menikmati rumah atau rumah mewahnya itu cuma sehari 2 hari dalam setahun ya. Jadi kita jangan terpukau dengan banyaknya harta seseorang tapi dia tidak bisa menikmatinya. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah itu kan orang bermaksiat bahkan kafir tapi hartanya banyak, maka yang pertama kemungkinannya belum tentu dia bisa menikmati itu semua. Bukan berarti rezekinya yang Allah cabut, tapi rasa nikmat dari rezeki tersebut. Atau yang kedua, kalau kita mengatakan itu ahli maksiat tapi kok rezekinya banyak, rezekinya lancar, sementara kita yang taat kepada Allah agak terseok-seok gitu ya, maka ada kemungkinan keduanya bisa jadi itu adalah istidraj. Dan orang yang mendapatkan istidraj, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dijebak dengan kenikmatan-kenikmatan, endingnya yang parah. Mungkin kita melihatnya, oh orang ini seolah-olah terus menerus enak, tapi endingnya yang parah. Kita yakin betul dengan informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang istidraj maka endingnya itu sangat parah. Ada salah satu ayat yang menjelaskan tentang ini, itu dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 44. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan dari kami, justru kami akan bukakan baginya semua pintu kesenangan. Oh, luar biasa. Ketika ada orang yang melupakan peringatan Allah, tidak gubris aturan Allah, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan, bahkan dikatakan kulli syai, abwaba kulli syai. Kami bukakan semua, setiap
pintu kesenangan. Bukan hanya satu dua, semua hal yang menyenangkan bagi dia Allah bukakan. Ya, rezekinya lancar, badannya diberi sehat, keluarganya rukun-rukun saja, seolah-olah nyantai, ya, hartanya melimpah ruah. Padahal dia orang yang bermaksiat kepada Allah. Mereka melupakan peringatan Allah. Nah, maka tunggu hatta idza farihu bima utu, sampai akhirnya mereka merasa bergembira dengan apa yang mereka dapatkan itu, sedang bahagia-bahagianya, akhadnahum baghtatan, maka kami binasakan, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Dan itu sangat menyakitkan. Fa idahum mublisun, sampai mereka itu terdiam dan putus asa. Ya. Jadi bukan berarti kalau ada orang ahli maksiat lalu rezekinya lancar terus enak-enakan. Ada endingnya, ada ajalnya. Tinggal tunggu waktunya kapan dia akan disiksa oleh Allah dengan tiba-tiba. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebab pertama terputusnya rezeki adalah dengan adanya dosa-dosa dan maksiat. Bila ada yang berpendapat bukankah orang yang ahlu maksiat, para pelaku dosa rezekinya lancar, maka kemungkinan pertama dia memang tidak di stop rezekinya, tapi kehilangan nikmat merasakan rezeki. Yang kedua itu adalah istidraj, yang akhirnya Allah akan binasakan dia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bila kita ingin mendapatkan rezeki yang lancar dari Allah Subhanahu wa taala, hindari dan jauhi dosa-dosa dan maksiat. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi, lebih spesifik lagi. Di antara sebab syaratnya rezeki adalah yaitu qat'ur rahim atau qat'ul arham, yaitu memutus tali silaturahim. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata fi rizqihi, atau man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu au yunsa fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Dengan menyambung tali silaturahim, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Berarti sebaliknya dengan memutus tali silaturahim, disempitkan rezeki dan dipendekkan umur. Nah, maka mari kita introspeksi diri Bapak Ibu jamaah sekalian. Apakah hari-hari ini kita sedang memutuskan tali silaturahim dengan kerabat kita, dengan keluarga kita? Apakah dengan adanya perselisihan, atau yang kedua tidak ada perselisihan tapi lama tidak menyapa kerabat kita sehingga akhirnya putus hubungan? Boleh jadi kita adalah orang yang baik, tidak pernah berselisih dengan kerabat kita, tidak pernah bertengkar dan berpolemik bermasalah, tapi bisa jadi kita termasuk orang yang kurang perhatian dengan kerabat kita, apalagi yang miskin. Kita punya kerabat yang agak jauh, tidak pernah dikunjungi, tidak pernah ditelepon, tidak pernah di WA, bagaimana kabarnya, lama-lama putus seolah-olah tidak ada hubungan. Ini termasuk bagian dari memutus tali silaturahim yang harus kita sambung. Siapa yang menyambung tali silaturahim, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Sebaliknya orang yang memutus tali silaturahim akan disempitkan rezekinya dan kemudian setelah itu juga dipendekkan umurnya. Yang ketiga, sebab yang menjadikan rezeki kita seret adalah qillatut tawakkuli 'ala Allah. Kecilnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitonan." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh kalian akan diberi rizki sebagaimana kami beri rizki burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan sore hari dia dalam keadaan perutnya kenyang. Jelas kalimatnya, sekiranya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, kami akan berikan rizki.
Dengan kata lain, kalau berlawanan, kalau kecil tawakalnya atau tidak bertawakal kepada Allah, rezekinya akan diseretkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kuatkan tawakal kita kepada Allah, yaitu memasrahkan diri sepenuhnya, yaitu hati kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan tetap sebab-sebab lahiriah kita lakukan. Yang tawakal, yang pasrah adalah hatinya, bukan badannya. Tangan memegang, kaki melangkah, mata melihat, telinga mendengar, lisan berucap, dan seterusnya, otak mikir, semua potensi kita lakukan, kita kembangkan, kita kerahkan, tapi hatinya tetap tenang dengan pasrah, bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar tawakal kita, semakin dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, secara singkat saja, bahwa sebab yang menjadikan seretnya rezeki itu adalah tidak adanya atau tidak memenuhi hak-hak harta, ya, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak atau sedekah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, anfik ya bani Adam unfik ilaik, berinfaklah kalian wahai putra Adam atau anak Adam, maka Allah akan berinfak kepada kalian. Kalau kita sering infak di jalan Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada kita semuanya. Dan sebagai tambahan, kita hindari memakan harta-harta yang haram, baik itu cara mendapatkannya atau termasuk wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim, dan juga aklur riba, memakan riba. Semua ini akan menjadi sebab seretnya, sempitnya rezeki kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah diantara beberapa sebab-sebab terputusnya dan seretnya rezeki kita, yaitu yang pertama dosa dan maksiat, yang kedua pemutusan tali silaturahim, yang ketiga kecilnya tawakal kita kepada Allah, dan juga tidak memenuhi hak-hak harta, termasuk juga mendapatkan harta yang haram, baik cara mendapatkannya atau termasuk memakan harta anak yatim dan juga memakan harta riba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan dan melapangkan rezeki kita semuanya dan diberikan barokah di dalamnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.